Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ini disebut juga Danau Tiberias atau Danau Galilea atau dalam bahasa Yunani kemarin Danau Kineret atau Kineret. Ini ada 4 nama ya, Tiberius dari Kaisar Tiberius, terus Galilea, ya, Kineret karena seperti harta. Satu lagi Danau Genesaret. Jadi namanya ada Genesaret. Oke. Tiberias, Saya. Galilea. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi sesudah Yesus bangkit. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, ya, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Jumlahnya berapa? Yang kumpul? Yang kumpul Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid Yesus. Berapa? 7. Cuma 7 yang ikut menangkap dan kumpul di sini. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka menangkap dari sini, dari kota mana? Kapernaum. Jadi perahunya dari Kapernaum menuju ke tempat ini karena di sini ada apa tadi? Air hangat yang membuat ikan-ikan kumpul di tempat ini. Tetapi semalaman sekali lagi mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid Yesus tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus. Siapa yang murid yang dikasih Yesus? Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dari sana ke pantai sini jaraknya tidak terlalu jauh, ya. Ketika mereka tiba di darat di tempat ini, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Di dalam ada mensa Kristi. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu mengira jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Ikan-ikan besar. Kalau saya membayangkan, satu ikan beratnya 1 kilo. Jadi 153 kilo berat sekali. Ya. Ketika kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jadi tidak ada yang bertanya Yesus yang sudah bangkit itu siapa. Ya, mereka sudah kenal bahwa yang bangkit itu adalah Yesus Tuhan. Ini aneh ini. Sudah mati tetapi sekarang hidup lagi. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ini versi Yohanes. Yesus versi Yohanes menampakkan diri pertama kali kepada siapa? Maria Magdalena. Kemudian
Kemudian setelah itu kepada Petrus dan kawannya. Lalu di sini. Lalu sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Jadi teman-teman, itulah yang dikatakan kepada Yesus setelah menampakkan diri yang ketiga kali. Moga-moga kita juga boleh bertanya pada saat nanti masuk, apakah Bapak Ibu juga mencintai Yesus setelah pengalaman-pengalaman yang ada? Moga-moga Anda bisa secara pribadi menjawabnya. Kalau Yesus sampai bertanya beberapa kali, lalu Anda bisa menjawab gimana? Moga-moga seperti Petrus punya pengalaman bahwa mencintai Yesus itu berarti menyerahkan diri kepada Yesus dan berurusan. Saya rasa itu, mari kita masuk ke gereja. Tadi karena Yesus bertanya pada Petrus kan, engkau mengasihi aku, supaya aku daripada mereka ini. Jadi di sini tempat Yesus waktu di mana Yesus dan para murid mengadakan perjamuan sarapan. Jadi bisa ke gereja dan batunya bisa buat itu. Di sini namanya tangga, satu kompleks juga dengan tempat penggandaan roti dan ikan. Kita jauh dari sini kan, sudah dari sana ya. Ini semua namanya tangga. Tangga itu diambil dari kata Septapekon, tujuh mata air. Karena juga ada tujuh mata air di sini. Kehidupan Yesus karyanya saat inilah di tiga danau Galilea. Karena dia tinggal di Kapernaum, tidak jauh juga dari sini. Di sana ya. Naik bis paling 2 menit ke sana. Kapernaum. Ya, selain berbahaya tapi juga batu yang agak suci juga. Lihat batu ini bentuknya tangga kan. Ini ada kesaksian dari sejarawan abad keempat sudah melihat jadi dibuat. Jadi dibuat sebelum dari abad keempat ini tangga ini. Tangga ini menjadi untuk menaiki batu ini ke atas ke tempat di mana Yesus menampakkan diri dalam kebangkitan di dalam Injil Yohanes 21 ya. Ini sudah kuat sekali nih.